Yang pertama adalah pengertian korupsi. Korupsi adalah percobaan untuk menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan intervensi karena posisi mereka untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh uang, atau kekayaan untuk keuntungan mereka sendiri. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah pelaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik zat alami atau sintetis. Nafza dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Contoh dari narkotika adalah opium, kodein, dan LSD. Kemudian jenis psikotropika diantaranya ada ekstasi, dimerol, dan sabu-sabu. Sementara itu contoh dari zat adiktif adalah kafein, alkohol, dan nikotin. Sebenarnya nafza memiliki 2 sisi, yaitu sisi baik yang sangat bermanfaat dan sisi buruk bila disalahgunakan. Korupsi dalam berbagai perspektif politik, hukum, budaya, agama, dan sosial. Yang pertama, politik. Merupakan korupsi yang dilakukan oleh presiden, kepala negara, ketua atau anggota parlemen, dan pejabat tinggi pemerintahan. Yang kedua, hukum. Fenomena maraknya korupsi dan tertangkapnya beberapa koruptor menunjukkan rusaknya etika moral anak bangsa negeri ini. Korupsi juga merupakan tindakan yang dilarang oleh agama maupun undang-undang negara, karena perbuatan ini sudah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, budaya. Dalam perspektif budaya, korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma kejujuran, sosial, agama, atau hukum. Korupsi sendiri tergolong kejahatan berat karena dapat mengganggu hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat dan negara secara besar-besaran. Yang keempat, agama. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu, maupun wewenang yang bukan menjadi haknya. Yang terakhir, sosial. Untuk sisi sosial, bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan semakin lambat, terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Nafza dalam berbagai perspektif politik, hukum, budaya, agama, sosial. Yang pertama, politik, yaitu penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa karena tergerogoti zat adiktif penghancur syaraf otak. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa, lost generation, di masa depan. Yang kedua, hukum, yaitu penyalahgunaan narkoba termasuk dalam penyimpangan sosial karena tindakan yang dilakukan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, budaya. Berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, budaya dapat menjadi faktor pendukung untuk membantu masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nilai adat mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Yang keempat, agama. Status hukum nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam konteks hukum Islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-Quran maupun hadis, karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Yang terakhir, sosial, yaitu penyalahgunaan narkoba termasuk dalam perilaku menyimpang menurut kajian sosiologi. Perilaku menyimpang diartikan apabila ada salah satu anggota masyarakat yang tidak mampu berinteraksi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebagian besar anggota masyarakat lainnya. Kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu korupsi dan narkoba adalah merupakan kejahatan besar di Indonesia. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama kejahatan yang dapat merusak moral dan karakter bangsa. Dalam upaya memberantas korupsi, negara membentuk KPK yang berwenang menjerat para koruptor yang telah merugikan uang negara. Sedangkan dalam upaya mencegah maraknya penyalahgunaan narkoba, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional yang biasa disebut dengan BNN. KPK dan BNN berupaya secara sinergis
mengembangkan strategi pemberantasan korupsi dan narkoba dengan berbagai pendekatan yang dilaksanakan secara komprehensif.